Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa'malus shalihat wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkurullahal 'azim alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini, pertama-tama kami mengajak diri kami pribadi pada khususnya dan seluruh jamaah Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita masuki bulan yang dimuliakan oleh Allah dari sekian bulan yang ada dalam hitungan tahun, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana kita warga Unisura biasa menyelenggarakan kegiatan rutin sebagai peringatan hari besar Islam tersebut, yaitu ibadah kurban. Sebelum memasuki bulan-bulan tersebut, pada kesempatan khutbah siang ini kami akan membuka sejarah tentang peristiwa kurban sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Shu'ara ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Dalam ayat tersebut mengandung sebuah cerita tentang penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Peristiwa itu, cerita itu, sejarah itu sudah masyhur di telinga kita umat Islam. Maka oleh karena itu, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang kenapa Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Nabi Ismail beserta hikmah yang ada di dalamnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, banyak versi yang dikembangkan oleh para ulama musyrikin yang terdokumentasi dalam karya-karya monumental mereka. Di antaranya yang pertama terdapat dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhun Nafais karya Abdurrahman ibni Abdissalam As-Sufuri. Di dalam kitab tersebut As-Sufuri menjelaskan alasan kenapa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail adalah sebab karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala mulai terkikis dengan kecintaannya terhadap putranya Nabi Ismail. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang kekasih Allah. Pernah ditanya, apa yang paling dicintai oleh wahai Abu Sulaiman?
Abu Sulaiman menjawab, 2 rakaat sholat lebih menyenangkan bagiku dibandingkan dengan dunia seisinya. Kenapa demikian? Karena di dalam 2 rakaat sholat tersebut aku bisa bertemu, bisa berdialog dengan kekasihku ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cintanya seorang wali Allah kepada penciptanya, apalagi seorang nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kecintaannya Nabi Ibrahim diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kurang lebih usia 86 tahun Nabi Ibrahim memiliki putra pertama kalinya, rasa kebahagiaan itu membuat kecintaannya kepada Allah mulai bergeser, beralih, terkikis dengan kecintaannya terhadap putranya sendiri. Maka cerita yang sama disampaikan oleh Imam Al-Khazin dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamil Quran, atau yang disebut dengan Tafsir Al-Khazin. Beliau menceritakan bahwa karena kecintaannya Nabi Ibrahim terhadap anaknya membuat dirinya diuji oleh Allah untuk mengorbankan putranya. Kemudian versi yang lain yang ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Bab Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, itu juga, atau yang disebut juga dengan tafsir Khazin tadi, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun belum memiliki putra, beliau berdoa kepada Allah meminta Rabbi habli minas sholihin. Setelah berdoa, Nabi Ibrahim diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa dia akan diberi seorang putra yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar berita baik tersebut, seketika Nabi Ibrahim bernadar, "Wa idzan billahi dami." Ketika aku nanti dikasih atau dianugerahi oleh Allah berupa putra, maka akan aku korbankan fisabilillah, akan aku sembelih, korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berselang beberapa waktu yang lama, Nabi Ibrahim kemudian dikasih atau dianugerahi oleh seorang putra sampai membuatnya ia lupa. Dalam satu kisah diceritakan Nabi Ismail sampai berusia 7 tahun. Dalam versi lain diceritakan sampai berumur 13 tahun. Sebagai terjemahan dari kata falamma as-sa'ya, kata sa'ya dimaknai, ada yang memaknai 7 tahun, ada yang memaknai 13 tahun. Membuat Nabi Ibrahim lupa akan nadarnya. Oleh karena itu, menurut Al-Khazin, Nabi Ibrahim ditagih nadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sebagaimana yang ia janjikan pada beberapa tahun silam. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian ada versi lain bahwa sebelum Nabi Ibrahim memiliki putra, kebiasaan Nabi Ibrahim ketika hari raya kurban berkorban yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim mengorbankan 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta yang dibagikan kepada umatnya. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga membuat manusia, bahkan malaikat, heran takjub kepada Nabi Ibrahim. Ketakjuban itu membuat Nabi Ibrahim berkata, "Kullu ma tuqurriba bihi laisa bisyai'in 'indi." Apa yang dikorbankan itu tidak ada nilainya apapun. Wallahi law kana li ibnu la adbahanna fi sabilillah wa taqarrabu bihi ila Allah. Demi Allah, seandainya saja saya dianugerahi seorang putra, niscaya akan kusembelih sebagai korban
tubuhku pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diriku padanya. Kecintaan tersebut, harapan tersebut diwujudkan oleh Allah pada usia 86 tahun. Nabi Ibrahim diberi putra Nabi Ismail, membuat dirinya cinta dan lupa akan sumpahnya tadi. Maka Allah mengingatkan Nabi Ibrahim, menagih janjinya bahwa ketika dia punya putra maka akan disembelih. Jamaah Jumat yang berbahagia, versi yang kelima diceritakan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali bersamaan dengan tamu, sehingga ketika tidak ada tamu di rumahnya, ia rela berpergian mencari seseorang untuk diajak pulang, dijadikan tamu, kemudian diajak makan bersama. Kedermawanannya tersebut dipandang oleh Allah sebagai satu keistimewaan, sehingga dia diberi anugerah. Nabi Ibrahim sering diajak naik ke langit oleh Allah dan bisa menyaksikan kegiatan di lintas tempat. Misalkan kita orang Indonesia bisa menyaksikan kegiatan tempat lain di negara yang lain. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kemaksiatan di tempat lain, karena dirinya adalah Nabi Allah yang tidak tahan melihat kemaksiatan, seketika dia selalu berdoa, ya Allah, hancurkanlah umat itu, matikanlah seseorang itu. Dan ketika melihat kemaksiatan tersebut, Nabi Ibrahim selalu berdoa bersama. Kemudian Allah menegurnya, wahai Ibrahim, jika kau setiap umat yang bermaksiat kau doakan untuk mati, maka akan habis umat. Sebenarnya aku tidak rela mengakhiri hidupnya, tapi karena doamu akhirnya kabulkan. Padahal orang yang bermaksiat di hadapan itu ada 3 macam, wahai Ibrahim. Yang pertama, orang yang bermaksiat tetapi di akhir hidupnya dia akan bertaubat. Kalau dia belum sempat bertaubat kemudian harus aku akhir hidupnya, maka dia akan kehilangan taubatnya. Yang kedua, orang yang maksiat tetapi tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya, tapi dia memiliki keturunan yang soleh yang bisa mendoakannya. Dan ini termasuk adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu yang dihadirkan dari ayah, yaitu Abu Thalib. Jika kemudian dia belum mematikan sekarang, aku akhir hidupnya, dia belum memberikan soleh, maka akan merugi. Dan yang ketiga adalah orang yang maksiat, yang tidak mau tobat, tetapi ketika digiring di padang mahsyar, bisa jadi aku maafkan jika aku menghendaki, dan tidak aku maafkan jika tidak menghendaki. Oleh karena itu Nabi Ibrahim sekarang gantian putra yang kau sembelih. Kemudian Nabi Ibrahim protes, dia adalah putraku satu-satunya yang aku cintai oleh Allah. Aku pun mencintai umatku, walaupun sekarang ia sedang bermaksiat. Tapi kau menyuruhku untuk mengakhiri hidupnya pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dari sekian versi tentang peristiwa tersebut, alasan kenapa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya merujuk pada satu hal, yaitu tentang olah jiwa. Kalau dalam disiplin ilmu disebut dengan tasawuf, di mana peristiwa tersebut berkaitan tentang kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya yang tidak bisa dirusak dengan kecintaan terhadap ciptaannya. Dengan peristiwa tersebut kita memetik satu pelajaran bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan secara totalitas dan tidak bisa disaingi atau disandingkan dengan kecintaan kita terhadap yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai harta benda yang kita miliki, termasuk anak. Boleh kita mencintai, tetapi mencintai tidak secara mutlak.
Kita mencintai karena apa yang kita miliki adalah hasil pemberian dari Zat yang mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita misalkan punya dua baju atau dua benda, yang satu kita peroleh dengan membeli, yang satu kita peroleh dari hasil pemberian orang yang istimewa menurut kita atau kekasih kita. Maka satu hal yang kita peroleh dari kekasih itu akan menjadi hal yang berharga, yang kita cintai, bukan karena barang yang diberi, tetapi karena siapa yang memberi. Maka kita berhak mencintai apa yang kita miliki, karena yang memberi adalah Zat yang Maha Indah, yang Maha Kasih Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat, demikian khutbah yang kami sampaikan. Semoga kita semuanya diberi hati yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman, yang tulus mencintai Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang memiliki cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala lisani wa syukur lahu wa ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍallahu 'anna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anil bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufa al mukhtalifata wasyaddaid wal iham wasyufa fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa amsa'il budal muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru lana dzikrukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum